Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Mengikuti perkembangan situasi di kota Surakarta, seiring semakin meningkatnya penularan virus COVID-19, maka ibadah pada hari ini masih dilakukan secara daring. Kita masih menunda untuk melakukan ibadah onsite atau tatap muka sebagai salah satu wujud tanggung jawab iman kita demi menjaga keselamatan sesama dan kebaikan kita bersama. Jika situasi telah aman dan terkendali, maka pada waktu mendatang kita pasti kembali bisa mengadakan ibadah secara onsite atau tatap muka. Karena itu Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati ibadah kita. Mazmur 5 ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau." Marilah kita datang beribadah di rumah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Marilah kita bersehati menyembah dan memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa new normal yang kita jalani tidak melepaskan kita dari berbagai macam tantangan, persoalan, dan pergumulan yang baru. Kita pun bisa menjadi lengah, kehilangan semangat hidup, bahkan jatuh berbuat dosa. Karena itu, kita perlu bertahan dan harus tetap bertumbuh di dalam Kristus, sehingga derasnya arus dunia ini tidak menyapu kita menjauh dari Tuhan. Salah satu cara agar kita dapat terus bertumbuh di dalam Kristus di tengah-tengah situasi baik maupun tidak baik adalah senantiasa memuji dan menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada kita dan dunia ini. Maka tema ibadah yang akan kita renungkan pada hari ini ialah kamu dipilih untuk memuji dan menceritakan perbuatan kasih Allah. Melalui tema ini, kita diingatkan juga diteguhkan akan kebaikan-kebaikan dan kuasa Tuhan kepada kita, agar kita dapat tetap bersabar dan bertabah hati, bahkan mampu memuji Tuhan serta berbuat baik meski kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Tentu, kita tidak akan pernah mampu memuji dan menceritakan kebaikan serta kuasa Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Masihkah kita mempercayai kebaikan dan kuasa Tuhan? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan, diri sendiri dan sesama saat kita harus menjalani masa kelam dalam kehidupan kita? Marilah dengan jujur kita datang mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami dalam cinta kasih-Mu. Barangkali di waktu lalu kami pernah marah, kecewa kepada Tuhan, diri kami sendiri maupun orang lain, sehingga kami tidak mampu lagi melihat dan merasakan kebaikan dan kuasa Tuhan serta tetap berbuat baik. Rengkuhlah kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami, agar kami tetap teguh beriman, serta setia mengikuti jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Ajar kami untuk bertahan serta berjuang di tengah derasnya godaan dan tantangan dunia ini, supaya kami tetap bersabar dalam pengharapan dan tetap dapat berbuat baik. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyatakan pertobatan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah untuk kita hari ini berbunyi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Di
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang begitu konsisten di dalam mengasihi kami dan memeliharakan kami. Minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong kami, bukan saja ketika kami membaca, tetapi ketika kami berusaha untuk memahami arti firman-Mu ini, dan juga ketika kami berjuang untuk melakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di mana saja, saya mengajak kita untuk membaca dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan dan dengan setia kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya atau bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Hari ini kita berada di tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kita masuk di dalam bulan yang baru ini. Bapak Ibu, tema kita berbunyi, kamu dipilih untuk memuji dan menceritakan perbuatan kasih Allah. Firman ini Bapak Ibu dan tema ini kembali mau menegaskan kepada kita semua bahwa setiap kita atau setiap anggota gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan telah dipilih oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan dan kemudian menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sudah menikmati berkat Tuhan, maka kita memiliki tugas sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kali ini berdasarkan bacaan kita,
Tugas kita adalah memuji dan menceritakan perbuatan baik Tuhan ke seluruh dunia. Memuji dan menceritakan perbuatan baik Tuhan ke seluruh dunia. Itu tugas kita, murid-muridnya. Tugas kita orang-orang yang sudah menikmati berkat dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum sampai pada kita membicarakan bagaimana kita ini memuji dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk meneliti terlebih dahulu bacaan Yesaya kita ini yang menyampaikan kepada kita dasarnya mengapa kita perlu dan harus memuji Tuhan serta menceritakan perbuatan baiknya kepada dunia ini. Bapak Ibu, sebetulnya Yesaya yang kita baca di dalam pasal 55 ini ayat 1 sampai 5 dan seterusnya, ini merupakan atau memberikan gambaran tentang umat Israel di Babel yang berada dalam situasi yang buruk. Situasi yang buruk itu digambarkan oleh Yesaya ini. Yang pertama adalah ia mengatakan mereka memang memiliki kekayaan, tetapi kekayaan mereka itu diperoleh tidak di bawah berkat Tuhan. Karena apa? Mereka memang memperoleh kekayaan selama mereka hidup di Babel. Tetapi kekayaan yang mereka usahakan sedemikian rupa dengan susah payah mereka dapatkan itu sia-sia. Karena apa? Karena mereka orang buangan di Babel. Mereka bukan pemilik negeri itu. Mereka hanya sementara. Sehingga apa yang mereka punya itu juga cuma sementara. Dan lebih dari itu, ketika mereka mendapatkan berkat-berkat atau kekayaan itu, tidak di bawah berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terjemahkan kondisi Israel ini ke kondisi kita sekarang, itu bisa terjadi kita mengejar kedudukan, kita membuat kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan kita, tetapi kemajuan atau keberhasilan-keberhasilan kita itu sebetulnya tidak berada di bawah berkat Tuhan. Bisa saja kemajuan yang kita buat di dalam kehidupan kita, yang kita peroleh, itu hasil dari manipulasi kita. Hasil dari kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Dan keberhasilan seperti ini yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti ini artinya mengeluarkan uang berusaha sedemikian rupa, tetapi membeli yang bukan roti itu tidak mengenyangkan. Ini Bapak Ibu maksudnya. Bahwa bangsa Israel mengejar kekayaan selama mereka di Babel, kemajuan-kemajuan tapi tidak dibawa berkat Tuhan. Kita juga saat ini bisa Bapak Ibu, kita berkelakuan seperti itu. Kita mengejar segala sesuatu kemajuan-kemajuan material yang orang lain bisa lihat, tetapi kita memperolehnya itu dengan cara-cara yang tidak benar, itu berarti tidak di bawah berkat Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel ini dalam situasi yang sulit adalah mereka mencoba dan berusaha mengisi hari-hari hidup mereka dengan kemewahan-kemewahan. Bisa beli ini, beli itu mereka pakai. Lalu mereka berlagak di depan orang lain, di depan sesamanya. Tetapi sebetulnya di hati mereka ini kosong. Mereka tidak merasakan cinta kasih. Mereka tidak merasakan sebagai orang yang diterima oleh orang lain. Jadi yang mereka lakukan itu adalah kepalsuan belaka dengan kehidupan yang mereka jalani seperti membeli ini itu untuk dipakai lalu berlagak di depan orang lain. Bapak Ibu, ini situasi bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Memang mereka bisa saja berhasil dalam segi materi, tapi hati mereka sungguh kosong karena Babel bukan negeri mereka. Mereka senantiasa merindukan Kanaan, tanah Israel yang penuh dengan susu dan madu itu. Itulah Bapak Ibu sebabnya Yesaya menggambarkan bangsa Israel berada di dalam situasi yang sulit sebetulnya. Nah luar biasa di tengah-tengah situasi seperti ini, ayat 2 menyampaikan kepada kita bahwa Allah memanggil bangsa Israel
lalu mengajak mereka. Firman Tuhan mengatakan begini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan akan menikmati sajian yang lezat. Dan itu diberikan secara gratis. Bapak Ibu, ayat 2 ini ketika Allah memanggil bangsa Israel untuk memakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang lezat, itu disimbolkan dengan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan berjanji kalau bangsa Israel datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan air dan gandum. Air dan gandum ini sama dengan air dan roti, Bapak Ibu. Memberikan kebutuhan pokok kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan, itu yang Tuhan Allah berikan. Roti inilah yang membuat bangsa Israel kenyang. Bukan kejayaan, bukan kekayaan, tetapi roti yang memberikan mereka kenyang dan kehidupan. Orang kalau tidak makan kan mati, Bapak Ibu. Lalu yang kedua digambarkan dengan anggur. Nah, anggur Bapak Ibu kita bisa salah paham. Kalau minum anggur yang banyak kita bisa mabuk dan seterusnya. Tapi anggur di sini merupakan simbol dari hal-hal yang menyukakan hati. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kebutuhan pokok kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan juga memberikan hal-hal yang membuat hati mereka senang, yang membuat hati mereka sukacita. Yang berikutnya digambarkan bahwa Tuhan Allah juga akan berikan susu. Bapak Ibu, begitu ngomong susu, bagi bangsa Israel yang berada di pembuangan, itu mereka sangat ingat akan tanah Israel yang penuh dengan susu dan madu. Itu lambang dari kemakmuran. Lalu kemudian digambarkan juga bahwa kalau mereka datang dan mendengarkan Tuhan, Tuhan akan memberikan makanan yang lezat. Makanan yang lezat dalam konteks bangsa Israel itu adalah minyak zaitun dan juga daging-dagingan. Apa yang mau disampaikan dengan berita ini? Yang mau disampaikan oleh berita ini berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Berkat itu berupa keselamatan karena ini pasal ini berbicara tentang sebentar lagi Tuhan akan membebaskan bangsa Israel, bawa mereka dari Babel untuk kembali ke Mesir. Jadi berkat yang disimbolkan dengan air, gandum, anggur, susu dan makanan lezat itu berbicara tentang kehidupan dan kelimpahan yang akan Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena betul nanti pada 70 tahun setelah mereka dijajah di Babel, Tuhan Allah akan membebaskan mereka dan semua itu gratis. Bukan hasil usaha mereka, bukan mereka beli dengan uang, tidak. Kehidupan, keselamatan, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada mereka itu gratis semata-mata, anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita ini mau meneguhkan kepada umat Israel akan kebaikan Tuhan kepada umat. Bapak Ibu, ketika membaca Yesaya ini, saya juga membaca Matius, Bapak Ibu, yang berbicara tentang Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki plus perempuan plus anak-anak. Dan berarti itu lebih dari 5.000 orang Tuhan Yesus beri makan dan sisa 12 bakul. Ini mau berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini mau berbicara tentang kelimpahan gratis yang Tuhan berikan. Ini mau berbicara tentang roti yang Tuhan berikan kepada umat. Dan roti itu memberikan kekenyangan di dalam diri setiap orang. Roti itu oleh Injil Yohanes mengatakan ia adalah Tuhan Yesus sendiri. Roti yang hidup yang memberikan kehidupan kepada umat dan memberikan kehidupan kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, setiap kita telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Setiap kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan kita telah menerima berkat roti kehidupan itu. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Itu berarti kita menerima roti kehidupan. Berarti kita juga menerima keselamatan. Nah Bapak Ibu, setelah kita menerima berkat ini,
Dan kita disebut sebagai pengikut Kristus. Kita menjadi gereja Tuhan Yesus di dunia ini. Kita menjadi tubuh Tuhan Yesus di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Terutama ketika dunia ini sedang berada di masa-masa kritis. Apa peran orang Kristen? Apa peran kita? Apa peran gereja? Ini peran kita sekarang Bapak Ibu. 2 tugas kita menurut bacaan kita ini. Memuji dan menceritakan perbuatan Tuhan yang baik yang telah kita nikmati kepada seluruh dunia. Yang dimaksudkan dengan memuji Bapak Ibu bukan kita mengatakan kita menyanyi. Oke, melalui penyanyian juga kita bisa memuji Tuhan, tapi bukan cuman itu saja. Lalu menceritakan mengenai kebaikan Tuhan kepada kita dan kepada dunia, itu bukan hanya kita mengatakan, oh Tuhan itu sangat baik, bukan. Tapi yang dimaksudkan begini Bapak Ibu, ketika kita memuji dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama-tama yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kita ini berlaku setia kepada Tuhan. Bagaimana kita setia menyembah Tuhan di dalam segala situasi kita. Entah situasi lagi banyak uangnya atau sedikit uangnya atau bahkan sulit sekali. Apakah situasi itu kita sedang sehat atau kita malah sedang sakit. Tapi kalau kita ingin dalam segala situasi kita memuji Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan, maka setialah menyembah Tuhan. Dari dalam hati kita lalu keluar di dalam perbuatan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memuji dan menceritakan perbuatan Tuhan yang baik adalah melalui kita mempraktekkan nilai-nilai kehidupan yang Tuhan Yesus bukan saja ajarkan kepada kita, tetapi sudah contohkan kepada kita yang Ia lakukan dan supaya kita lihat dan kita alami. Apa itu nilai-nilai kehidupan yang Tuhan berikan Bapak Ibu? Nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dan contohkan kepada kita adalah Tuhan Yesus selalu memperjuangkan kehidupan bukan kematian Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Supaya kita memperoleh kehidupan. Ini nilai kekristenan. Bahwa Tuhan selalu memperjuangkan kehidupan, maka gereja Tuhan Yesus juga harus memperjuangkan kehidupan. Contohnya konkretnya Bapak Ibu di dalam masa pandemi COVID ini. Kalau ada peraturan-peraturan yang pemerintah keluarkan. Lalu juga ada peraturan-peraturan yang gereja keluarkan. Peraturan ini bukan untuk mempersulit kita manusia. Peraturan ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Peraturan ini bukan untuk mempersulit anggota gereja. Tidak. Peraturan ini justru untuk memperjuangkan kehidupan kita semua. Supaya gereja jangan menciptakan kematian. Tetapi justru gereja menciptakan kehidupan. Gereja tidak boleh membuat klaster baru terhadap pandemi COVID ini. Bapak Ibu, kemarin saya beli rujak di depan gereja kita. Ada sepasang makan duduk di situ. Lalu tiba-tiba ada satu motor parkir pas di depan kotak penjualan itu. Saya ada berdiri di situ dan 2 orang yang datang beli ini tidak pakai masker. Lalu kemudian berbicara saja begitu dengan Pak dan Ibu penjual lotis. Bapak Ibu kenal semua kan gitu. Lalu saya bilang begini kepada penjual, Bapak dan Ibu, Pak, Bu, Bapak Ibu berjualan berjumpa dengan banyak pembeli, pakai maskernya. Bisa saja pembeli yang membeli lotis atau rujak ini, dia terkena COVID tapi dia baik-baik saja. Ketika dia berbicara kepada Bapak Ibu dia pesan, Bapak Ibu bisa yang kena, pakai maskernya. Nah, ketika saya tanya 2 mbak itu kenapa nggak pakai masker? Kan cuma dekat tetangga, tanya begitu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi, saya berharap anggota gereja tidak berkelakuan seperti ini. Ketika kita jaga diri kita memperjuangkan kehidupan untuk diri kita.
Dan kita juga memperjuangkan kehidupan bagi orang lain. Kasihan orang lain. Kenapa Tuhan Yesus begitu memperjuangkan kehidupan dan kita memperjuangkan kematian dengan kita tidak mau taat? Peraturan-peraturan itu untuk menjaga kita semua sangat simpel Bapak Ibu, implikasi dari firman ini. Nah mari Bapak Ibu, kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil menikmati berkat kehidupan ini, jangan pernah sia-sia. Pakailah untuk memuji Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, melalui perjuangan-perjuangan nyata kita untuk kehidupan kita dan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, yang berkenan memilih memanggil kami untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan sendiri yang kami dapatkan secara gratis. Dan Engkau juga menjadikan kami murid-murid-Mu untuk Engkau titipkan tugas pelayanan agar kami laksanakan tugas pelayanan itu di dunia ini. Tugas pelayanan itu adalah memperjuangkan kehidupan bagi segala makhluk yang ada di dunia ini, yang telah Engkau ciptakan dengan cinta kasih sayang, dan Engkau ingin supaya kami memeliharakannya dengan baik. Kami memohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kecerdasan juga kepada kami, agar kami mampu untuk mempraktekkan cara-cara kehidupan yang memperjuangkan dan membela kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup yang lain, untuk kebaikan manusia, kami semua yang Engkau ciptakan ini. Tuhan, kondisi pandemi COVID-19 ini belum berlalu dari kehidupan kami. Bahkan akhir-akhir ini, untuk kota kami atau provinsi kami semakin berat. Tetapi Tuhan, kami ingat akan janji keselamatan yang Engkau berikan. Seperti dulu Engkau berjanji kepada bangsa Israel dan Engkau menepatinya. Maka kami juga mempercayai akan janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bahwa pada waktu yang Engkau tentukan, kesulitan ini, penderitaan ini pasti akan berakhir. Anugerahkanlah kesabaran dan ketabahan kepada setiap kami, agar kami terus percaya kepada Tuhan dan terus berjuang melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk usaha-usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Untuk apa kami lakukan itu semua tanpa berkat dari Tuhan.
Sungguh kami membutuhkan Engkau memberkati semua usaha dan pekerjaan kami. Sebab kami tahu kalau Tuhan yang memberkati, pasti hasilnya adalah baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan dalam kondisi seperti ini. Oh Tuhan, berikanlah pertolongan-pertolongan Tuhan kepada orang tua dan anak-anak agar dapat menjalani pendidikan dengan tabah, dengan sabar, dan dengan penuh kesungguhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk wali kota kami atau pemerintah daerah kami di sini. Kami juga berdoa untuk pemerintah provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Indonesia. Tuhan, marilah kuatkan mereka semua. Anugerahkanlah hikmat Tuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan, agar para pemimpin kami dapat mengambil sikap yang tepat untuk mengatasi segala bidang kehidupan yang diakibatkan atau digoncangkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tentu kami tidak egois hanya berdoa bagi negara kami. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang terkena COVID-19 ini. Banyak tangisan, banyak kekhawatiran, banyak air mata di tempat-tempat lain. Tuhan juga bekerja di sana. Terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan segala kegiatan kami di dalam seminggu mendatang ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan dilandasi melalui persembahan kita dari surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo, juga melalui
QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas rahmat dan kasih setia-Mu yang dengan nyata memelihara kehidupan kami. Kiranya melalui persembahan ini kami pun belajar untuk selalu mengingat dan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, juga kesehatan kami di masa new normal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan melanjutkan karya ibadah kita di dunia yang penuh cemar. Tetaplah bertahan dan bersabar, agar kita dapat memuji Tuhan dan menjadi kitab terbuka yang menyatakan kasih Yesus bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.